Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Azhari bin Abdullah Syukri Zarkasi. Saya Ketua Panitia World Muslim Scout Jambore 2025. Saat ini saya sedang berada di The Chapter Tirto ID. Apa makna dan tujuan utama dari penyelenggaraan World Muslim Scout Jambore 2025 di Indonesia, dan mengapa harus pramuka? Apakah ada makna tersendiri bagi Guntur? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. World Muslim Scout Jambore ini kita mengadakan kegiatan tersebut memang bertujuan satu, yaitu membangun ukhuwah Islamiyah di antara seluruh umat Islam. Dan ini adalah pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, yang itu World Muslim Scout Jambore ya, yang sebelumnya atau yang biasanya adalah World Scout Jambore, tapi ini kita Muslim. Jadi ini adalah membangun ukhuwah persaudaraan seluruh umat Islam. Nah, pada kegiatan Jambore ini itu pertama adalah syiar budaya Indonesia, lalu kemudian juga optimisme Indonesia dan juga pesantren mampu untuk menghadirkan dan membuat generasi muda ya, mukmin muslim tersebut untuk kemudian membangun Indonesia lebih maju gitu. Berikutnya adalah menjadi simbol kebanggaan juga bagi Indonesia, bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan Jambore ini sudah pertama kali dan baru kali ini di dunia dilakukan. Nah, berikutnya yaitu karakter. Yang kita bangun dalam kegiatan ini adalah karakter leadership, yang dimana kemudian tidak hanya dalam kepemimpinan tersebut itu hanya bisa memimpin, tapi juga bisa mendidik. Karena pemimpin belum tentu mendidik, tetapi pendidik sudah barang tentu memimpin. Jadi dari kegiatan inilah kita didik mereka untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mendidik. Nah, pendidik dengan akhlak, mendidik dengan spiritualitas yang kuat. Dengan kegiatan pramuka ini ya, salah satu kenapa kemudian Gontor itu ataupun kegiatan World Muslim Scout Jambore tersebut ya, itu kita menggunakan pramuka. Nilai-nilai kepramukaan ini sangat komprehensif, dan salah satu sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Gontor itu kenapa kemudian ini pramuka menjadi sebuah wajib gitu ya. Nah, ini di dalamnya ada nilai-nilai yang terkandung, baik itu nilai Islami dan juga nilai pembentukan karakter, akhlak yang baik dalam kegiatan dasar dharma di situ, kegiatannya dan lain sebagainya. Maka ini adalah salah satu sarana yang sangat baik sekali untuk membangun, mencetak, menguatkan generasi ke depan, khususnya generasi muda ke depan, generasi pemimpin, sosok pemimpin yang mendidik, berakhlak, dan kemudian nantinya bisa menyatukan bangsa. Tujuannya salah satunya adalah Darussalam, menciptakan kampung yang damai. Begitu kurang lebihnya. Pesertanya ada di dalam dan luar negeri kan? Bagaimana persiapan dari penyelenggara untuk menerima 15.000 peserta? Betul. Ini event bukan event kecil. Ini event besar. Oke, World Muslim Scout Jambore ini alhamdulillah sampai dengan hari ini ada 15.498 peserta. Yang itu pesertanya bukan hanya dari nasional saja. Ini dari Aceh sampai Papua semuanya hadir di sini. Lalu kemudian ada juga dari beberapa negara, dari negara lain, ada Qatar, ada Mesir, lalu kemudian ada UK, ada Australia dan lain sebagainya. Ini sudah bergabung dengan kita semuanya, alhamdulillah. Jadi panitia Jambore sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah. Salah satunya memang kegiatan ini ada ribuan panitia yang siap kemudian hadir
dan mensupport kegiatan ini. Juga salah satunya sinergisitas pemangku kebijakan yang terkait, yaitu dengan kita kerjasama dengan WUC, juga Kuarnas selaku juga tuan rumah ya, Indonesia, dan juga pemerintahan. Untuk itu kita juga bersinergi dengan pihak keamanan, baik itu TNI, Polri, dan juga BNPB, juga Basarnas, untuk mitigasi resiko dan sebagainya sudah kita lakukan, sehingga nanti kegiatan itu betul-betul nyaman, aman, tenang, lalu insya Allah itu bisa berjalan dengan lancar. Demikian. Selanjutnya, dari lebih dari 15.000 peserta itu, apa saja sebenarnya kegiatan utama dan agenda yang akan dilaksanakan selama Jambore di Buperta Cibubur? Untuk kegiatan World Muslim Scout Jambore sendiri, kita dibagi ada beberapa kegiatan, yaitu salah satunya kegiatan yang di dalam. Ada kegiatan yang di dalam itu dibagi menjadi 8 site, lalu kemudian ada juga yang di luar. Kita di TMII untuk mengenalkan budaya Indonesia, dan juga ke Kebun Raya Bogor, di mana di situ akan kita ajak peserta yang dari luar negeri itu lebih mengenal Indonesia dan juga budaya Indonesia, sehingga dengan perbedaan budaya dan lain sebagainya saling mengerti, saling memahami, terjadilah suatu persatuan dan kemudian ukhuwah Islamnya lebih dapat lagi. Begitu. Tidak lain, ada kegiatan saresehan bersama para menteri dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Kita juga dalam saresehan ada juga melibatkan pemuda yang menginspirasi banyak pemuda yang lainnya, sehingga nantinya bisa menginfluence pemuda yang lain untuk lebih berkreasi lagi, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter yang baik di situ. Tidak hanya itu saja, ada opening ceremony dan closing ceremony, dan setiap malamnya akan dihibur dengan para artis-artis yang di situ misinya bukan hanya sebuah hiburan, tetapi juga edukasi. Begitu. Nah, siapa aja yang artis di sini? Yang ini ada Alfi Rev, kemudian ada Bang Iwan Fals, dan juga ada banyak yang lainnya. Begitu. Salah satu untuk closingnya nanti juga ada band Wali, yang itu juga dari pesantren dan mereka adalah santri. Dari kegiatan-kegiatan yang cukup banyak tadi, bagaimana Jambore ini bisa berperan dalam memperkuat persatuan dan semangat perdamaian di kalangan pramuka Muslim dunia? Oke. Peran Jambore ini untuk kemudian menguatkan ukhuwah tersebut adalah dalam setiap kegiatan dan juga suasana yang kita bangun ini berdasarkan nilai-nilai Islami, dan kegiatan tersebut memang sudah dibuat, didesain untuk kemudian menuju kepada ukhuwah Islamnya, lalu kemudian lebih sharing culture, sharing value, lalu kemudian menambah pengetahuan, pengalaman, dan juga kemampuan. Begitu. Apa harapan dari penyelenggara terkait dampak jangka panjang dari Jambore ini bagi gerakan kepanduan Islam global? Ya, harapan dari World Muslim Scout Jambore ini adalah 3 hal, yaitu civilized, united, and peaceful. Kita mengangkat 3 hal ini, nilai ini, sehingga dari 3 hal tersebut kita akan menumbuhkan betul-betul semangat dan kualitas panduan Islam, lalu kemudian juga pemuda-pemuda yang berkualitas, bermutu, dan bahkan juga berarti, sehingga terus bertambah kita bertambah pemuda tersebut, ada sebuah sinergisitas potensi menguatkan kontribusi dalam setiap lini kegiatan yang ada di dalam kehidupan, khususnya yaitu membangun Indonesia lebih maju lagi dan juga membangun ukhuwah Islamiyah lebih kuat lagi. Begitu. Bagaimana keterlibatan peserta dari berbagai negara anggota OKI dan bagaimana mereka berkontribusi dalam acara ini? Ya, untuk keterlibatan peserta bagi negara OKI dan juga beberapa
negara yang lainnya, yaitu pertama kita kerjasama dengan WUC, ya. Terus kemudian juga ini sudah didukung penuh dengan WUC dan juga negara-negara terkait dan bahkan juga lembaga-lembaga Islam internasional. Lalu kemudian partisipasi aktif yang meluas, syiar dan juga kepesertaan juga sudah, alhamdulillah. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini itu banyak sekali dari negara-negara Muslim dan mereka antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini, begitu. Kalau tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengorganisasi Jambore yang acaranya cukup besar ini, itu ada apa aja, Kak Riza? Tentunya namanya sebuah organisasi dan dinamika dalam kepanitiaan atau menyiapkan ini banyak sekali, banyak pelajaran. Saya sendiri belajar 4 hal. Bagaimana kita berkomunikasi, berkolaborasi, berkontribusi, dan juga kita memberikan sesuatu hal dampak prestasi. Komunikasi ini penting, tapi ya setiap level yang ada, karena kita melibatkan dari level atas sampai kemudian level teknis pun, ini harus pintar-pintar berkomunikasi. Cara berkomunikasi kan juga berbeda-beda nih. Ini pemuda-pemuda hebat semuanya yang terjun dan andil menyiapkan kegiatan Jambore ini. Levelnya, caranya, komunikasinya dengan generasi, ada generasi Z, milenial, apa dan sebagainya, tentunya berbeda-beda. Di sini tantangannya kami menyiapkan Jambore tersebut sehingga komunikasi ini menjadi penting untuk kemudian mendelivery setiap message program yang akan kita jalankan. Kolaborasi juga demikian. Tidak semua orang itu bisa berkolaborasi. Memang daya suai, kalau kiai saya mengatakan daya suai, itu hal yang paling berat memang. Menyesuaikan diri dengan orang mungkin yang tidak kita sukai, atau justru bahkan orang yang tidak menyukai kita, atau mungkin keadaan yang tidak berpihak kepada kita, tapi kita bagaimana harus kita lebih fight di situ. Dan ini semuanya adalah untuk kepentingan bersama, untuk satu tujuan, World Muslim Scout Jambore, civilized, united, dan menciptakan peaceful. Itu sih. Begini. Sekali bagaimana Jambore ini berkontribusi dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah kepaduan dunia? World Muslim Scout Jambore ini juga adalah kado terindah buat Indonesia. Persembahan terindah kami buat Indonesia dalam menyiapkan generasi yang kuat, yang kemudian ini nanti kegiatan ini baru dilaksanakan pertama dan satu-satunya, dan insya Allah dengan suksesnya kegiatan ini akan menjadi kegiatan barometer kegiatan Jambore Muslim berikutnya dan kegiatan-kegiatan Jambore yang lebih bernilai, begitu. Selanjutnya, apa pesan khusus yang ingin disampaikan kepada generasi muda Muslim melalui kegiatan Jambore dunia ini? Dunia butuh pemuda untuk berani memimpin dengan akhlak, tetapi bukan sekedar ambisi, bahkan tak berisi, dan hanya sebuah narasi kadang-kadang. Namun, Jambore ini menjadi kawah candra di muka bagi lahirnya pemimpin masa depan yang berjiwa pramuka dan meneladani Rasulullah. Insya Allah, dengan kegiatan ini mudah-mudahan akan memberikan pencerahan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan bagi seorang pemuda untuk mencetak generasi ke depan yang lebih bermutu dan juga berarti. Begitu. Apa aksi konkret terkait perdamaian dunia bagi peserta WMSC? Misalnya, apakah nanti di acara akan ada petisi perdamaian atau ada kegiatan serupa yang dimana kita menyerukan perdamaian bagi dunia ini? Kan berhubung ada kontingen-kontingen dari luar negeri
yang tidak hanya berasal dari Indonesia. Ya, tentunya kegiatan ini nanti juga salah satunya akan mengangkat hal tersebut, karena dengan keadaan yang sedemikian rupa kita akan memberikan sebuah pesan juga untuk perdamaian dunia dengan cara kita memberikan sebuah pesan bersama-sama, baik itu dari peserta yang dalam negeri dan juga dari luar negeri. Karena ini kebanyakan juga pesertanya pun juga dari negara-negara muslim di dunia. Sehingga dengan kegiatan tersebut akan kita sampaikan kepada dunia bahwa we are Muslim, civilized, united, and peaceful. Begitu. Bagaimana dukungan dari organisasi kepanduan dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dalam menyukseskan acara ini? Oke, banyak yang mendukung kegiatan ini. Alhamdulillah banyak yang mendukung. Yaitu dari kepanduan sendiri, mulai dari Kuarnas sampai Kuarda sampai ke bawah-bawahnya. Bahkan dalam kegiatan World Muslim Scout Jamboree tersebut akan hadir di sini kurang lebihnya berjumlah 860 sampai 900 lembaga pendidikan Islam, yang itu bukan hanya pesantren saja. Jadi lembaga pendidikan semua yang dari Aceh sampai dengan Papua akan hadir di sini, dan disitulah letaknya 15.498 kurang lebihnya akan hadir di sini. Dan semua lembaga tersebut bukan hanya lembaga pendidikan Islam ataupun satu golongan, tidak. Karena kegiatan ini berdiri di atas dan untuk semua golongan. Oke, terima kasih. Terima kasih.